kita akan kembali membahas mengenai gerak yang dipercepat beraturan atau GLBB ya. Contoh kasusnya seperti ini. Bola dilempar ke atas dengan kecepatan lemparan 20 meter per sekon. Kemudian ditangkap kembali sewaktu turun nih di titik 5 meter di atas titik awalnya ya. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, berapa sih kecepatan bola saat ditangkap? Lalu berapa lama nih perjalanan ya, durasinya ya? Berapa lama atau durasinya perjalanan dari batu bola, harusnya ini ya, salah nih. Dari mulai bola dilempar sampai ditangkap kembali di ketinggian 5 meter tersebut. Ya, jadi ada dua hal yang akan kita coba selesaikan. Baik, ilustrasinya seperti ini ya. Ini kan bola nih. Bola itu tentunya tidak akan bisa bergerak sendiri ke atas ya, vertikal ke atas. Tentunya dia butuh kecepatan awal agar dia bisa berpindah posisi ke atas kayak gitu. Nah, di soal ini kita kasih kecepatan awal 20 meter per sekon. Dari mana kecepatan awalnya? Bisa dipukul, bisa dilempar, seperti itu ya. Yang pasti saat dia mulai jalan itu laju awalnya atau kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon. Nah, tentunya dia akan mencapai titik tertinggi, kemudian dia akan jatuh kembali. Nah, saat jatuh dan ketinggiannya 5 meter, pertanyaannya tadi ada dua ya, yaitu berapa kecepatan saat di situ dan berapa lama waktu dari mulai awal tadi dilempar sampai jatuh lagi di ketinggian 5 meter, seperti itu. Baik, jadi untuk gerak vertikal ke atas gitu ya, kita ada perjanjian nih. Pertama, ambillah arah ke atas sebagai arah positif ya, arah ke atas sebagai arah positif, sehingga data-datanya menjadi seperti ini. Kecepatan awalnya ke atas positif ya, 20 meter per sekon. Kemudian Y-nya itu plus 5 meter karena di atas garis pertama dia dilempar ya, karena di atasnya maka plus ya, plus 5 meter. Oke, seperti itu. Lalu gravity atau A-nya ya, acceleration-nya itu minus 9,8 meter per sekon kuadrat. Kenapa? Karena ingat kalau gravity itu positifnya itu ke arah bawah ya, sehingga kalau gerakannya vertikal ke atas tentunya adalah karena kita lemparkan ke atas tadi ya, maka gravity-nya kita ambil yang minus 9,8 atau minusnya, seperti itu. Oke, mari kita selesaikan. Kita gunakan rumusan VF kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2AY. Dengan VF itu kecepatan yang mau kita cari, finish atau final ya, di ketinggian 5 meter tersebut. Kemudian VO adalah V origin atau kecepatan awal atau asal, yaitu tadi berapa? 20 meter per sekon. Dan A itu percepatannya ya, atau secara umum itu percepatan atau acceleration. Dalam hal ini kita gunakan gravity ya, gravity acceleration. Kemudian Y-nya tadi sudah diketahui 5 meter. Nah, tinggal substitusi aja nilai-nilainya ke rumusan ini ya, seperti ini. Jadi 20 kuadrat ditambah 2 dikalikan min 9,8 dikalikan 5 meter. Nah, ketemunya VF kuadratnya adalah 302 kalau kita kalkulasi ya. Nah, berarti apa VF-nya? VF tinggal diakalkan saja ya. Ingat kalau akal itu hasilnya adalah bisa positif bisa negatif, sehingga VF adalah plus min akar 302. Nah, ini kita pakai yang positif atau yang negatif nih. Nah, tentunya di sini kita menggunakan tanda yang negatif ya, atau VF-nya ketemunya adalah minus 17,4 meter per sekon. Kenapa minus? Karena ingat ini si bolanya sedang bergerak ke bawah. Tadi kan kita di perjanjian awal kita ambil arah positif itu yang ke atas. Nah, karena bolanya sedang jatuh ke bawah, berarti kita ambil arah yang ke bawah itu yang negatif ya, yaitu minus. Di sini hasilnya VF-nya adalah minus 17,4 meter per sekon. Itu yang pertama ya. Jadi kecepatan saat 5 meter lagi jatuh 5 meter dari permukaan yang tadi di awalnya startingnya adalah minus 17,4 meter per sekon ya. Jadi minus itu menunjukkan arahnya. Besarnya tetap 17,4. Lalu yang kedua tentang apa nih? Tentang waktunya ya, berapa durasinya atau berapa selang waktu dari mulai dilemparkan sampai ditangkap kembali pada ketinggian 5 meter. Kita akan gunakan rumusan yaitu VF sama dengan VO ditambah AT ya. VF berarti kecepatan akhir, VO kecepatan awal, A itu percepatan, T itu waktu. Nah, karena kita akan mencari T, tentunya dengan memodifikasi rumus ini menjadi ya T sama dengan VF min VO dibagi A. VF-nya tadi ketemunya minus 17,4
kemudian VO-nya itu 20 dan A-nya adalah minus 9,8. Sehingga kalau kita substitusikan menjadi seperti ini, minus 17,4 dikurangi 20 dibagi minus 9,8. Ya, nanti ketemunya pasti akan positif. Nah, ketemunya adalah 3,8 detik. Artinya dari mulai dia dilempar sampai ke atas, kemudian jatuh lagi dah ketinggian 5 meter, kita tangkap, itu sudah menempuh waktu selama 3,8 detik ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi pada pembahasan video pembahasan selanjutnya maksudnya ya.